Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang menghitung panjang salah satu sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Baik, langsung saja. Ini ada dua bangun ya, yaitu yang pertama adalah bangun ABCD, yang kedua adalah bangun PQRS. Nah, di sini diketahui bahwa jika trapesium, berarti ini bangun trapesium ya, jika trapesium ABCD, berarti bangun ini, dan PQRS sebangun. Trapesium PQRS ini, jadi diketahui bahwa trapesium ABCD dan trapesium PQRS sebangun. Kalau sebangun, berarti sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingannya sama, dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Pertanyaannya, hitunglah nilai X plus Y plus Z. Kita lihat dulu untuk trapesium yang pertama dan trapesium yang kedua. Ini posisinya tidak sama. Ya, posisinya tidak sama, maka jika dua bangun itu posisinya tidak sama, hati-hati dalam menentukan sisi-sisi yang bersesuaian atau yang seletak. Kita mulai dari trapesium ABCD, panjangnya sisi AB 62 cm, BC 50 cm, CD 48 cm, DA Z. Ya. Kemudian trapesium PQRS, sisi PQ 24 cm, QR 31 cm, RS Y dan SP X. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kedua trapesium ini sama sudut. Ada dua sudut siku-siku, 1, 2, pada PQRS juga demikian, yaitu 1, 2. Kemudian satu sudut yang bertanda lingkaran, ini juga satu sudut yang bertanda lingkaran. Ingat bahwa sudut yang bertanda sama berarti besarnya sama. Kemudian ada sudut yang bertanda ada yang bertanda lengkung, ini juga ada satu sudut yang bertanda lengkung. Nah, karena kedua trapesium ini sama sudut ya, dan diketahui sebangun, berarti nanti sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Nah, kita harus pandai-pandai menentukan sisi yang bersesuaian. Misalnya sisi AB. Sisi AB ini sisi pada sudut siku-siku dan lengkung. Berarti bersesuaian dengan, nah kita cari pada trapesium yang kedua, yaitu sisi pada sudut siku-siku dan lengkung. Ini siku-siku dan lengkung, berarti sisi AB bersesuaian dengan sisi QR. Kemudian sisi BC, sudutnya lengkung dan lingkaran kecil, berarti bersesuaian dengan RS, lengkung lingkaran kecil. CD, sisi pada sudut lingkaran dan siku-siku. Nah, lingkaran dan siku-siku berarti sisi CD bersesuaian dengan SP. Dan sisi DA ini sudutnya keduanya siku-siku, berarti bersesuaian dengan sisi PQ ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yaitu nilai dari X ditambah Y ditambah Z, maka pertama kita harus menghitung nilai X terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita coba mengerjakan untuk nilai X-nya dulu. X itu adalah panjangnya sisi PS. Berarti kita bandingkan dengan sisi yang bersesuaian dengan PS. Siku-siku lingkaran kecil, berarti siku-siku lingkaran kecil, berarti sisi PS bersesuaian dengan sisi CD. Ya, berarti sisi PS panjangnya X bersesuaian dengan CD yaitu 48 cm, satuannya tidak usah kita tulis. Kemudian sama dengan perbandingan sisi yang bersesuaian yang lain. Nah, kita hitung, kita lihat di sini X itu pada
trapesium PQRS. Berarti kita lihat di sini sisi QR panjangnya 31 cm. Jadi kita cari perbandingan dua sisi yang lain yang sama-sama diketahui. Sisi QR 30 cm ini siku-siku lengkung. Berarti bersesuaian dengan sisi AB, siku-siku lengkung. Paham ya? Berarti sama dengan 31 banding 62. Nah, kalau sudah, ini kita sederhanakan saja, kita coret sama-sama habis dibagi dengan 31, hasilnya 1, ini 2. Kemudian kita kalikan silang ya. Kita pakai perkalian silang, berarti kalinya nyilang ya. Berarti 2 kita kalikan dengan X, 48 kita kalikan dengan 1. 2 kali X hasilnya 2X sama dengan 48 kali 1 hasilnya 48. Maka X sama dengan 48 dibagi 2 sama dengan 24. Untuk nilai X-nya ketemu 24. Sekarang kita akan hitung nilai Y. Y itu panjangnya sisi SR atau RS. Nah, kita tulis dulu Y. Nah, RS itu sudutnya lengkung dan lingkaran. Berarti lengkung dan lingkaran berarti sisi RS bersesuaian dengan sisi BC. Maka sisi RS panjangnya Y bersesuaian dengan sisi BC yaitu 50 sama dengan, nah kita pakai perbandingan sisi yang dua-duanya diketahui yaitu QR dengan BA. Berarti sama dengan 31 banding 62. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Sama-sama habis dibagi 31 yaitu 1 banding 2. Nah, kemudian kita pakai perkalian silang. Nah, kita pakai perkalian silang berarti 2 kali Y. 2Y. Nah, ini kita beri batas ya. Sama dengan 50 kali 1 hasilnya 50 sehingga Y sama dengan 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nilai Y ketemu 25. Berikutnya kita akan menghitung nilai Z. Nah, kita perhatikan kalau tadi X dengan Y itu pada trapesium yang kedua. Nah, sekarang Z itu pada trapesium ABCD yang pertama. Nah, berarti Z, nah Z itu panjangnya sisi DA. Sisi DA itu sudutnya siku-siku. Siku-siku, siku-siku. Berarti bersesuaian dengan sisi PQ. Siku-siku, siku-siku. Berarti Z banding 24. Ya, panjangnya sisi PQ adalah 24. Kemudian nah, ini yang di atas itu adalah panjangnya sisi bangun pertama. Berarti nanti pada perbandingan yang kedua berarti ya yang di atas adalah panjang sisi bangun yang pertama. Berarti banding. Nah, yang dua-duanya diketahui yaitu 62. Gitu. Nah, ini bersesuaian dengan QR yaitu 31. Nah, ini bisa dicoret, kita bagi 31 hasilnya 2, bagi 31 hasilnya 1. Berikutnya kita pakai perkalian silang. Nah, berarti 1 kali Z hasilnya Z sama dengan 24 kali 2 hasilnya 48. Maka Z sama dengan udah ya, ketemu 48. Jadi nilai Z-nya sama dengan 48 ya. Nah, kalau sudah, tadi yang ditanyakan adalah X tambah Y tambah Z. Ya, jadi nilai X tambah nilai Y tambah nilai Z sama dengan X-nya diganti 24 ditambah Y-nya diganti 25 ditambah Z-nya diganti 48. Maka hasilnya sama dengan 98.
Nih hasilnya ya. Nah, satuannya apa? Karena pada gambar satuannya semua cm, maka nilai dari X tambah Y tambah Z adalah 97 cm. Demikian contoh 1. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Sebuah foto berukuran 32 cm kali 40 cm ditempel pada sebuah karton. Lebar karton yang tidak tertutup foto pada bagian kiri, kanan, dan atas adalah 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, hitunglah lebar karton bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto. Nah, ini merupakan soal cerita. Ya. Nah, kita gambarkan dulu ada foto berukuran 32 kali 40, satuannya cm. Nah, kita gambarkan secara oret-oretan saja ya. Ini misalnya foto. Posisinya berdiri karena ini ukuran lebarnya 32 cm, ukuran panjangnya 40 cm. Ditempel pada sebuah karton. Jadi ini fotonya ditempel pada sebuah karton, di mana pada bagian kiri, kanan, dan atas lebarnya itu ya, lebar karton yang tidak tertutup foto pada bagian kiri, kanan, dan atas adalah 2 cm. Berarti kartonnya ini sisa. Nah, begitu kira-kira. Gini ya. Nah, lebar karton yang tidak tertutup foto pada bagian kiri, berarti kita anggap ini ya. Ini kan lebar karton pada bagian kiri yang tidak tertutup foto ya. Ini karton pada bagian kiri yang tidak tertutup foto. Nah, saya seperti ini. Nah, ini adalah karton di bagian kiri yang tidak tertutup oleh foto. Lebarnya yaitu 2 cm. Nah, berarti bisa kita buat seperti ini. Ini 2, ini 2. Berarti ini sama ya, 2, 2. Terus bagian kanan. Nah, bagian kanan, karton bagian kanan yang tidak tertutup oleh foto adalah ini. Nah, lebarnya kan dari sini sampai sini ya. Sama aja dengan ini. Ini 2. Ini juga 2. Dan atas. Nah, karton yang tidak tertutup oleh foto bagian atas adalah ini. Nah, lebarnya 2, berarti ini ya, 2 ini ya. Atau boleh kita tulis di sini 2, ini juga 2. Nah, kalau sudah, jika foto dan karton sebangun, nah, foto dan karton sebangun, kita beri nama supaya mudah penyebutannya. Untuk foto, ini tentu saja bentuknya persegi panjang ya. Berarti persegi panjang yang menunjukkan fotonya ini kita beri nama A, B, C, D. Kemudian kartonnya yang bagian luar ini kita beri nama PG, RS. Begitu ya. Nah, sehingga ini fotonya yaitu persegi panjang ABCD sebangun, ini lambang sebangun, dengan kartonnya yaitu persegi panjang PQRS. Gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan, hitunglah lebar karton bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto. Nah, karton bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto adalah ini. Saya arsir biar jelas ya. Karton bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto adalah ini. Nah, yang saya arsir pakai warna merah itu ditanyakan lebarnya. Nah, ini kan panjangnya ini, lebarnya ini. Nah, ini yang ditanyakan lebarnya. Kita misalkan dalam X. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Karena persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS,
berarti sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Berarti sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Langsung kita bandingkan, berarti AB banding PQ sama dengan, nah sekarang ini BC sama dengan BC, yaitu sisi BC bersesuaian dengan sisi QR, berarti BC banding QR. Panjang AB tadi diketahui yaitu ini, yaitu berapa? 32 banding PQ. Nah, kita hitung, PQ-nya bisa dihitung. PQ itu kan sama dengan ini, 2 tambah 32 tambah 2. Paham ya? Jadi panjangnya PQ itu sama dengan 2 tambah 32 tambah 2. Kita tulis di sini 2 tambah 32 tambah 2. Sama dengan BC. BC-nya adalah 40 banding QR. QR-nya itu berarti ini QR, berarti ini X tambah ini ke sini kan sama dengan 40. Berarti X tambah 40 tambah berapa ini? 2 ya. Kita tulis X tambah 40 tambah 2. Nah, yang bisa kita hitung dulu. Berarti 32 banding 2 tambah 32, 34 tambah 2, 36 sama dengan 40 banding ini X plus 40 tambah 2, 42. Ya, nah kalau sudah ini bisa disederhanakan, sama-sama habis dibagi 4. Bagi 4 hasilnya 8, bagi 4 hasilnya 9. Sehingga 8/9 itu sama dengan 40 banding X plus 42. Nah, sekarang kita pakai perkalian silang. Nah, berarti 8 dikalikan dengan X plus 42, kita tulis dulu 8 kali X plus 42 sama dengan 9 kali 40. 9 kali 40. Nah ini 8 kali X 42 sama dengan 9 kali 40. Berarti dalam hal ini 8 merupakan faktor, 40 juga merupakan faktor. Maka bisa kita coret. Sama-sama habis dibagi 8 hasilnya 1, bagi 8 hasilnya 5. Paham ya? Nah sekarang X ditambah 42. X plus 42 sama dengan 9 kali 5 hasilnya 45. Sehingga X sama dengan 45, ini pindah menjadi dikurangi 42 sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah nilai X. X itu merupakan lebar sisa karton bagian bawah yang ditanyakan, lebar karton bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto ya. Jadi bisa kita jawab di sini, jadi lebar karton bagian bawah yang tidak tertutup foto adalah 3 cm ya. Soal seperti ini sering kita dapati ya pada ulangan-ulangan, mungkin PAS atau PAT atau mungkin PTS ya. Lanjut ke contoh nomor 3. Sebuah batu bata berukuran 20 cm kali 10 cm kali 5 cm. Sebuah kotak mainan yang panjangnya 12 cm sebangun dengan batu bata tadi.
hitunglah luas seluruh permukaan kotak mainan tersebut. Nah, ini ya. Ini ada dua bangun, ada dua benda, yaitu batu bata dan kotak mainan, di mana keduanya sebangun. Ya, kita tulis dulu batu bata. Ukurannya adalah 20 cm kali 10 cm kali 5 cm. Melihat ukuran seperti ini, maka batu batanya berbentuk balok, ya. Kemudian barang yang kedua yaitu kotak mainan. Kotak mainan yang diketahui hanya panjangnya yaitu 12 cm. Berarti 12 cm kali, ini berarti panjangnya, lebarnya belum diketahui, kita tulis L, tingginya juga belum diketahui, kita tulis T, ya. Nah, kotak mainan dan batu bata ini sebangun. Sudah diketahui sebangun, ya. Batu bata sebangun dengan kotak mainan. Sudah diketahui. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan, hitunglah luas seluruh permukaan kotak mainan tersebut. Nah, berarti kotak mainannya kan juga berbentuk balok. Disuruh menentukan luas permukaannya, maka menggunakan luas permukaan balok. Masih ingat rumusnya? Yaitu 2 kali PL plus PT plus LT. Berarti P-nya sudah tahu, tapi L dan T-nya belum diketahui, maka kita harus menghitungnya terlebih dahulu, ya. Pertama kita akan menghitung nilai L. Nah, pakai perbandingan. Nah, karena keduanya sebangun, maka L kotak mainan bersesuaian dengan L batu bata. Berarti L bersesuaian dengan 10. Berarti L banding 10 sama dengan, nah ini panjang, lebar banding lebar, panjang banding panjang. Berarti sama dengan 12 banding 20. Paham ya? Lebar kotak mainan banding lebar batu bata sama dengan panjang kotak mainan banding panjang batu bata. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama habis dibagi 4. Hasilnya 3, ini 5. Kemudian pakai perkalian silang. Ngalinya nyilang 5 kali L, hasilnya 5L sama dengan 10 kali 3. 10 kali 3 ini dihitung boleh atau pakai coret juga boleh. Bagi 5 1, bagi 5 2, maka L sama dengan 2 kali 3, 6 satuannya sentimeter. L-nya sudah diketahui, sekarang kita hitung nilai T, ya. Nah, kita hitung nilai T-nya. Tinggi kotak mainan banding atau bersesuaian dengan tinggi batu bata. Berarti T banding 5. Sama dengan pakai L boleh, pakai P-nya boleh. Nah, kita pakai ini saja, berarti 12 banding 20. Ini kita coret, bagi 4, 3, bagi 4, 5. Kalikan silang. Perkalian silang ya. Berarti 5 kali T. 5T sama dengan 5 kali 3. 5 kali 3. Boleh dihitung 15 atau ini langsung dicoret. 1, 1, maka T sama dengan 1 kali 3 hasilnya 3. Dengan demikian kotak mainannya panjangnya 12, lebarnya 6, dan tingginya 3, satuannya sentimeter. Maka kita selanjutnya bisa menghitung luasnya. Jadi luas kotak mainan sama dengan pakai rumus luas balok, yaitu 2 kali PL plus PT plus LT sama dengan
2 kali panjang kotak mainannya 12 kalikan lebarnya 6. Ya, lebarnya 6. Kemudian plus PT, panjangnya diganti 12, tingginya diganti 3. Plus LT, L-nya 6, tingginya 3. Nah, sama dengan 2 kali 12 kali 6, 72, plus 12 kali 3, 36, plus 6 kali 3, 18. Sama dengan 2 kali 72 tambah 36 tambah 18, hasilnya 126. Maka sama dengan 2 kali 126 adalah 252, satuannya sentimeter persegi. Jadi sudah terjawab, luas kotak mainannya adalah 252 cm persegi. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.